Bagaimana? Hebat saya bukan? Bikin kobaran. Berarti selama ini yang bikin kobaran kamu. Patah ini ke dol, mau kobaran dol. Ilmu baru yang diajarkan oleh tuanku. Siapa yang ngajarin itu? Yang guru. Yang guru Sarif? Iya, saya dan saya berhasil menguasainya dengan Tapi cepat. digunakan buat ngagetin seperti ini, saya laporin ke yang Tidak, saya hanya unjuk kebolehan. sombong itu namanya. Tidak apa-apa. Jumawa. Sombong kepada orang yang sombong itu sodako. Gawal baen. Seperti ini, saya mendapatkan informasi yang luar biasa. Informasi ini gedean. Jadi kamu kemarin aja membuat hati saya itu kecewa. Kecewa berat. Kecewa. Saya suruh ngikutin kamu, katanya segawon Mbah Cepat ada di gua. Gua apa? Mana ada gua? Kamu informasi dari siapa? 2 malam saya ngikutin kamu. Iyalah. Kemarin ada kok. Sungguh mungkin gua itu berpindah. Mana ada gua pindah? Aku udah capek, nggak percaya loh sama kamu loh. Kali ini saya tidak akan mengecewakan. Dan kali ini bukan sesuatu kabar yang ada embel-embel mungkin. Namun ini Kayaknya tidak. Ini pasti. Macan kokrak. Bayangan. Informasi ini pasti. Saya sudah mengatakan ataupun menceritakan sebelumnya kepada Eyang Guru. Dan Eyang Guru menyuruh saya untuk memberitahu informasi ini terhadap kalian. Bagaimana mau mendengarkan atau tidak? apa informasinya? Apa informasinya? Bohong, awas kamu loh. Seperti ini. Banyak yang menyaksikan bahwasanya Guru Handoko yang selama ini kalian kejar, yang kalian ketahui adalah murid Kuswaya. Di kampung ataupun di desa Jatinom didapati Guru Handoko itu menyebar pasir hitam, Ya. pasir dan juga beras ketan hijau. Apa tuh? Tunggu dulu. Ini menyangkut sebuah jabatan. Jabatan yang cukup tinggi. Kalau jabatan itu jabatan rendah, mungkin hanya beras ketan biasa. Namun yang disebar ataupun ditabur oleh Guru Handoko kali ini adalah beras ketan hijau. Itu menandakan jabatan yang ingin diraih oleh Guru Handoko adalah jabatan tinggi, yaitu seorang raja. Guru Handoko bersikeras melakukan hal itu karena ingin menjabat sebagai raja. Raja di suatu daerah. Nyalon lurah, bukan raja. Kalau lurah, beras ketannya beras ketan biasa. Ini beras ketan hijau. Ini kau dapatkan dari mana? Banyak saksi yang mengatakan, dan Ini kemungkinannya kamu kan? apalagi kalaulah beras ketannya biasa, saya sudah katakan, kalau beras ketannya biasa, berarti jabatannya rendah. Tetapi kalau beras ketannya hijau, sudah bisa dipastikan dia ingin mendapatkan kursi sebagai seorang raja. Zaman Kan sekarang. diwarnain. Nih. Kan kuning ngasih Jangan diwarnain. sok tahu kamu. Zaman sekarang di wilayah Nusantara itu nggak ada kerajaan. Dia mau menciptakan hal baru kan, membangunkan hal lama. Banyak warga yang melihat bahwasanya Guru Handoko setiap sepertiga malam dia mengelilingi desa dari wilayah Jatinom dan menabur-nabur pasir hitam dan juga beras ketan hijau tanpa menggunakan pakaian selembar pun. Ini ternyata dimaksudkan
untuk menarik simpati dari para warga. Menggerakkan hati para warga supaya setuju Guru Handoko sebagai raja di sana nantinya. Ya benernya. Karena di tahun depan kabarnya Guru Handoko akan mencoba menduduki kursi dari raja itu. Ya. Nah, itu informasi yang saya berikan terhadap kalian. Ini sudah benar-benar diizinkan oleh Eyang Guru Syarif untuk saya laporkan terhadap kalian. A1 Ya, Menang ora kowe. valid. benar. Lihat, Ya, jangan membakar sembarangan. saya sedang unjuk gigi. Mohon maaf. Gigi mengis. Dan untuk kekecewaan kalian, saya memiliki obatnya ataupun memiliki penggantinya. Tentang guru cepat. Yang saya katakan kemarin kayaknya di dalam gua, namun guanya sudah berpindah. Sekarang saya memiliki seorang kawan baru yang mana kawan saya itu bisa membawa kalian terhadap guru cepat tanpa membawa apapun. Saya yakin itu. Kamu kenal di mana? Saya belum lama kenal, tetapi saya bisa pastikan bahwasanya makhluk ini bisa mengantarkan kalian ke hadapan guru cepat. Namanya Ragilo. Berarti waras. Maksudnya, Ragilo kan berarti tidak gila. bukan Ragilo yang dimaksud adalah tidak gila. Ragilo memang namanya. Oh iya. Ragilo mengatakan dia adalah salah satu saudara dari Mbah Cepat ataupun guru cepat. Dan dia bisa mengantarkan siapapun untuk bisa bertemu dengan guru cepat. Bagaimana? Coba. Saya nggak mau jalan ke sana. Panggil. Ragilo. Kalau memang kenal panggil. Ya, Kesel, capek saya ngikutin. saya akan panggilkan. Ini tidak ada terima kasih sama sekali apa. Ya nanti kalau udah jelas ngomong belum apa-apa terima kasih. Kita yang dibohongin Ya, Siap-siap. terima kasih. Ragilo adalah orang yang sangat tegas di sini. Keras banget. Kalau lembek ya kayak gerager. Jangan di murid kowe iki dene jan. Selamat malam, Ragilo. Mohon maaf sudah mengganggumu. Kalau diizinkan, apakah kau berkenan untuk datang ke tempat saya ini? Terima kasih sebelumnya. Silahkan sahabatku Ragilo. Selamat malam, sahabatku. Selamat malam. Ada apa? Seperti ini. Seperti yang sudah pernah saya utarakan terhadapmu. Bahwasanya ada sahabat-sahabat saya yang ingin bertemu dengan Mbah Cepat saudaramu. Tetapi mereka tidak percaya atas apa yang saya beritahu terhadap mereka. Manusia-manusia ini yang ingin bertemu dengan saudaramu, Guru Cepat ataupun Mbah Cepat itu. Apakah Assalamualaikum. diperbolehkan? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Mungkin alangkah baiknya kau berbicara langsung dengan manusia-manusia ini. Sedangkan saya harus pergi terlebih dahulu karena ada satu urusan. Silakan.
Terima kasih, Ragilo sahabatku. Selamat malam manusia. Malam, Tuan Macan Toko. Duduk. Ada sedikit mungkin perbincangan yang penting antara saya dengan panjenengan. Bentar. Mohon maaf. Apakah si Macan Toko itu bagian dari kalian? Ya, saya mengenal beliau mungkin 1 pekan ini, ya 1 bulan. Ya, alhamdulillah saya mengenal baik dengan beliau. Awalnya dia datang dan mondar-mandir di tempat saya. Saya tidak mengenalnya. Sampai akhirnya saya memanggil. Saya kenal belum lama sama Macan Toko. Banyak yang dia tanyakan kepadaku memang. Terus, apa hubungan kalian dan kenapa memanggil saya? Ada apa? Seperti ini, Tuan Ragilo. Sebenarnya sudah lama saya sudah ingin bertemu dengan Guru Jebat atau Mbah Jebat. Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan beliau mengenai keresahan hati kami, khususnya di wilayah Jatinom. Memang kami bukan asli warga Jatinom, namun kami manusia memiliki rasa, memiliki pikiran, memiliki hati nurani, melihat keresahan yang ada di wilayah Jatinom. Ya. Hati kami tergugah dan tergerak untuk ikut sedikit membantu sekuat dan semampu kami. Ya, alhamdulillah sudah berjalan mungkin hingga 1 bulan ini. Namun hingga detik ini kita belum menemukan solusi ataupun gambaran untuk menyelesaikannya bagaimana. 1 lubang demi lubang sudah kita masuki, ya, namun kita belum juga menemukan sinar terang yang nantinya akan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang meresahkan di Jatinom. Kami sempat menemui Guru Jebat di kala itu. Namun kami mundur dikarenakan persyaratan yang tidak masuk akal di kala itu yang diberikan oleh salah satu penjaganya. Kami juga sempat berpikir, jangan-jangan sumber masalah yang ada di Jatinom disebabkan oleh Guru Jebat. Amat sangat disayangkan, ya, bila mana nama guru yang tersohor justru guru untuk kejahatan. Ya, intinya kalau memang diizinkan, pertemukan saya dengan beliau, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan rundingkan. Seperti ini manusia. Kakang Jebat itu memang susah sekali ditemui. Apalagi itu adalah makhluk baru. Kakang Jebat sering menyendiri di berbagai tempat. Kau mengatakan pernah datang ke tempat Kakang Jebat, tapi memberikan syarat yang tidak masuk akal. Ya, saya akui dan saya iakan memang seperti itu. Sebenarnya, kenapa Kakang Jebat memberikan syarat yang tidak masuk akal? Itu bukan semata-mata Kakang Jebat memiliki pikiran ataupun kepengisan, apalagi permasalahan yang ada di sini ditimbulkan oleh Kakang Jebat. Peraturan itu dibuat, itu memang sengaja untuk menyaring, memilah dan memilih siapa yang benar-benar sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Kakang Jebat. Karena banyak sekali tekanan-tekanan ataupun penyusup yang masuk kepada wilayah Kakang Jebat. Kalian mungkin tahu permasalahan yang di sini itu adalah permasalahan antara Kakang Jebat dan Sukowono. Betul. Permasalahan itu sudah berlangsung sangat lama. Hingga sampai saat ini pun masih sebenarnya. Hanya saja Kakang Jebat lebih memilih merenung kenapa permasalahan itu bisa terjadi. Kakang Jebat memikirkan dan ingin menyelesaikan permasalahan ini
sampai Kakang Cepat merenung ke sana kemari. Namun jawabannya hanya satu. Ada penghalang yang Kakang Cepat tidak bisa melewati itu semua. Penghalang. Ya, Penghalang yang seperti apa maksudmu, Tuan? seperti ini. Perselisihan antara Segowono dan Kakang Cepat itu memang sudah lama. Kakang Cepat pun tidak setuju atas apa yang dilakukan oleh Segowono. Kakang Cepat ingin memberhentikan. Kenapa saya mengatakan ada penghalang? Karena ada hubungan antara Kakang Cepat dan Segowono. Itu yang sangat erat. Jangan saudara ya. Bukan. Anak sematawayang dari Kakang Cepat itu menikah dengan anak dari Segowono. Anak Segowono bukannya perempuan si Pindasi. Ya, Segowono memiliki 2 orang anak. Pindasi anak pertama, yang kedua Pancalangit. Anak sematawayang, anak dari Kakang Cepat itu namanya Gending Sotya. Gending Sotya. Berarti Pancalangit anaknya Sugowono menikah dengan Gending Sotya, anak dari Mbah Cepat. Ya, Pak. Dan dari pernikahan itu dikaruniai 2 orang anak. Ketika Kakang Cepat ingin melanjutkan menyelesaikan permasalahan yang sampai sekarang belum selesai, ancaman dari Segowono itu tidak main-main. Ancaman. Anak dari Gending dan Pancalangit itu bisa dikatakan cucu dari Kakang Cepat. Ketika akan diselesaikan masalah yang sampai saat ini terjadi, cucunya akan dimusnahkan. Oleh si Sugowono. Ya, itu yang membuat Kakang Cepat memiliki keresahan yang sampai saat ini tidak bisa bergerak, tidak bisa menyelesaikan masalah, ataupun tidak bisa menyelesaikan perselisihan antara mereka. Seperti ini. Apa ini bukan strategi dari si Segowono? Kan Segowono tahu bahwasannya kelemahan dari Segowono ada di leluhur Mbah Cepat. Nah, akhirnya menikahkanlah dengan si anak dari Mbah Cepat agar kejahatan yang dilakukan oleh Segowono itu tidak ada penghalangnya. Untuk ranah sejauh itu, jujur saja, saya tidak tahu. Yang Kakang Cepat sering katakan, dia selalu mengungkapkan keresahan, kegelisahan. Di sisi lain, ingin memberhentikan perselisihan itu. Di sisi lain, berat dengan cucu yang menjadi senjata dari Segowono. Tetapi kalau itu cucu Mbah Cepat, apa bukan juga itu cucu dari Segowono? Apa Segowono sekejam itu? Yang saya dengar memang ancaman seperti itu. Seperti ini saja. Jika kau mengatakan ini adalah bencana ataupun apa, lebih baik kau katakan, kau pertanyakan saja kepada Kakang Cepat. Bagaimana? Kita bisa bertemu dengan Kakang Cepat? Insya Allah, ketika saya memanggil, Kakang Cepat bersedia. Ya, dengan senang hati kalau seperti itu. Tujuan kita sebenarnya. Iya. Ya. Seperti ini, saya akan coba panggil Kakang Cepat. Mudah-mudahan Kakang Cepat bersedia untuk datang dan mengobrol dengan kalian. Ya, siap. Kopi lereng Gunung Merapi ya. Bismillah. Ngantuk. Agak nggak ngantuk, Mas.
Assalamualaikum. Fakta mengejutkan, ternyata mereka besanan, teman-teman. Iya toh? Besanan. Sama Segawono. Yang Musuh yang menjadi besan. iya. Kan luar biasa. Sudah bertemu manusia. Makanya kalau bermusuhan jangan temen-temen, Mas. Ending-endingnya jadi keluarga. Silakan Kang cepat. Apa sih, Mas? Agar semuanya Utang kita jangan. akan cepat jawab. Ini berkaitan dengan sekolah. Silakan. Alhamdulillah, Kang cepat menjawab panggilan saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Magur cepat. Assalamualaikum, mau cepat. Seperti ini. Manusia-manusia ini ada beberapa pertanyaan. Yang dimana pertanyaan itu Tuhan kehendak saya untuk menjawabnya. Ini berhubungan dengan Segawono dan Kakang Cepat. Alangkah baiknya silakan Kakang Cepat yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya, terima kasih. Saya pamit terlebih dahulu. Jika ada apa-apa, pandai saja tanya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya permisi terlebih dahulu manusia. Silakan lanjutkan apa yang menjadi pertanyaan di benak kalian. Sampaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tahu kalian. Belum lama ini kalian mengunjungi perguruan. Punten. Benar, Maha Guru cepat. Ada apa gerangan manusia? Oh, kau silakan. Seperti ini, Maha Guru cepat. Perkenalkan, kami rombongan manusia yang peduli dengan manusia. Kami sebenarnya tidak ada kaitannya apapun dengan permasalahan atau perselisihan apapun yang ada di Jatino. Namun, ada sesuatu yang meresahkan, khususnya di desa Jatinom, akhirnya menggugah hati kami, ingin sekali membantu mereka agar menyelesaikan sebuah masalah. Berangkat dari hal tersebut, kami serombongan berinisiatif untuk mencari sumber masalah yang ada di wilayah Jatinom. Ternyata merujuk ke wilayah ini. Dan saya menemukan dua fakta, yaitu perguruan Mbah Cepat dan perguruan Segawono. Jujur Mbah Cepat, saya melihat wilayah Jatinom diteror seperti itu, merasa kasihan, merasa iba, yang dimana harusnya hidup dengan layak dan tenang, justru sebaliknya. Mereka harus merasakan ketakutan di setiap malam, mereka harus merasakan teror yang mengerikan, ya, tanpa mereka ketahui itu bersumber dari mana. Sedangkan untuk berpikir, mereka untuk hidup saja sudah diambang ketakutan. Itu membuat mereka semakin miskin, Maha Guru cepat, dengan adanya ketakutan seperti itu. Mereka sudah sangat menderita. Ditambah lagi ketakutan seperti itu. Mereka benar-benar menderita. Adanya saya bertemu dengan panjenengan, saya meminta ya rundingan solusi lah. Yang paling baik itu seperti apa? Atau mungkin panjenengan memiliki saran yang terbaik untuk kami, bangsa manusia, agar tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang nantinya akan diterima oleh mereka.
Seperti ini manusia. Saya mengetahui ini sudah lama. Sudah bertahun-tahun. Jujur saja, bukan hanya dirimu yang ingin ataupun berniat menghentikan apa yang dilakukan oleh Sekawono dan rombongannya. Sudah dari dulu, saya juga ingin menghentikan apa yang dia lakukan. Saya bukan benci terhadap Sekawono, namun saya menentang apa yang dia lakukan. Saya ingin menghentikan ini semua, supaya tidak ada yang sengsara. Namun di sisi lain saya juga dilema manusia. Hubungan antara saya dan juga Sekawono jauh lebih dekat dari yang semua makhluk di sini ketahui. Saya dan Sekawono memiliki hubungan, yaitu pesan. Anak saya, Gending Sotya, jatuh cinta dengan seorang lelaki-laki, yang mana lelaki itu adalah anak kedua dari Sekawono. Laki-laki itu bernama Pancalangit. Lalu, karena jatuh cintanya anak saya terhadap anak dari Sekawono, saya meminta restu terhadap Sekawono. Saya juga tidak mau menunda hal baik, karena nantinya akan menjadi sebuah dosa yang besar bila mana saya menunda hal itu. Saya takut anak saya terjerumus dalam zina. Saya menelan mentah-mentah kenyataan bahwasanya saya harus berhubungan dengan makhluk yang selama ini saya niatkan untuk saya berhentikan apa yang dia lakukan. Dari hubungan mereka berdua, dari asmara mereka berdua, anak saya dan juga anak dari Sekawono, itu lahir dua orang cucu yang sangat lucu, yang sangat saya sayangi, yang sangat saya jaga. Alhamdulillah, anak itu anak kembar, laki-laki dan perempuan, yang diberi nama oleh orang tuanya, oleh anak saya, bernama Tama dan Tami. Saya sangat menyayangi mereka. Dulu ketika saya hanya memiliki anak, saya sayang terhadap anak saya. Tetapi setelah saya bertambah usia dan saya diberi ataupun dihadiahi seorang cucu, dua orang cucu, entah mengapa hasrat ataupun rasa keorangtuaan saya muncul begitu besar. Saya sangat sayang, saya sangat ingin melindungi kedua cucu saya itu. Tetapi ternyata dari situlah Sekawono memanfaatkan ini semua. Memanfaatkan apa yang menjadi kelemahan saya. Sekawono mengancam bahwasanya kalau saya ikut campur lagi dengan urusan
yang dilakukan oleh Segawono dan rombongannya, maka cucu saya, Tama dan Tami, akan dibunuh olehnya. Astagfirullahaladzim. Saya tidak mengerti jalan pikiran dari Segawono. Padahal Tama dan Tami bukan hanya cucu saya, melainkan cucu dari Segawono juga. Nah, mereka sekarang tinggal di mana? Mbah Jebat. Mereka tinggal dengan orang tuanya, tidak bersama saya dan tidak juga bersama Segawono. Tetapi ternyata dulu ketika kelahiran kedua cucu saya, Segawono sudah merangkai rencana yang begitu matang untuk mengantisipasi supaya tidak ada kejadian seseorang menghalang-halangi niatnya. Seseorang menghalang-halangi apa yang akan dia perbuat. Di kelahiran Tama dan